yang membuat perayaan Maria di bulan Mei ini menjadi begitu penting bagi umat Katolik? Tentunya agar supaya lebih menghormati Bunda Maria sebagai ibu dari Tuhan Yesus sendiri. Dalam bulan Mei ini, selain kita juga menghayati sebagai bulan Maria, secara nasional Gereja Katolik menetapkan bulan Mei sebagai bulan liturgi nasional. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam podcast Sebuah Moderasi Beragama, suatu saluran komunikasi kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa. Saat ini saya Indra Morong akan memandu bincang-bincang kita pada saat ini. Dan telah hadir bersama saya Kepala Penyelenggara Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa, Bapak Gerardus Octavianus Deo Temuyu Sarjana Sastra. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Salve. Oke, kita akan bincang-bincang kali ini berbicara tentang bulan Mei sebagai bulan Maria, yang mana Gereja Katolik juga memaknai bulan Mei ini sebagai bulan liturgi nasional. Jadi seperti kita ketahui, Pak Leo, saat ini umat Katolik sudah mulai dengan berdevosi dari rumah ke rumah berdoa rosario. Nah, bulan Mei ini dikenal sebagai bulan Maria. Kira-kira mungkin ada sahabat religi yang bertanya-tanya, apa sih bulan Maria dalam Gereja Katolik? Baik, terima kasih. Sebenarnya sebelum muncul bulan disebut sebagai bulan Maria, ada tradisi sebelumnya. Nah, tradisi pertama sebenarnya itu berhubungan dengan kebudayaan Yunani atau Romawi kuno, di mana pada bulan Mei itu oleh masyarakat Romawi didedikasikan untuk dewi-dewi kafir yang berhubungan dengan kesuburan atau Artemis dan musim semi atau Flora. Nah, hal ini dikombinasikan dengan ritual Eropa lainnya untuk memperingati musim semi yang baru. Nah, dalam budaya Barat, memandang bulan Mei sebagai bulan kehidupan dan bulan keibuan. Nah, hal ini terjadi sebelum Hari Ibu dicanangkan dalam perayaan modern yang berkaitan erat dengan hasrat mendalam untuk menghormati keibuan selama bulan-bulan musim semi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini lebih berhubungan dengan bagaimana bulan Mei disebut sebagai bulan Maria. Nah, bulan Mei dianggap sebagai bulan Maria dalam Gereja Katolik karena tradisi yang menghubungkan bulan ini dengan perayaan-perayaan keagamaan yang berkaitan dengan Bunda Maria. Nah, pertama, sebagai contoh, dalam gereja perdana ada bukti mengenai perayaan besar Santa Perawan Maria, yaitu pada tanggal 15 Mei setiap tahunnya. Tetapi baru pada abad ke-18 bulan Mei menerima hubungan khusus dengan Perawan Maria. Menurut Katolik Ensiklopedia, devosi Mei dalam bentuk sekarang berasal dari Roma, di mana Romo Latomia dari Kolose Romawi, Serikat Yesus, dengan tujuan untuk menangkal perselingkuhan dan immoralitas antara para siswa. Nah, ini memuat sumpah dan pada akhir abad ke-18 untuk mengabdikan bulan Mei kepada bulan Maria. Nah, dari Roma praktek ini menyebar ke perguruan tinggi Yesuit lainnya yang ada di Eropa. Dan dari sanalah menyebar hampir ke seluruh gereja di Ritus Latin. Dan juga ada perayaan-perayaan lain seperti tanggal 31 Mei. Tanggal 31 Mei itu biasa kita kenal dengan pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth. Nah, itu. Nah, dari sinilah dasar mengapa bulan Mei itu diangkat menjadi bulan Maria sebagai wujud penghormatan secara khusus kepada Bunda Maria.
Ya, jadi menarik sekali bahwa memang bulan Mei ini dikenal atau dimaknai sebagai bulan Maria itu tidak lepas dari sejarah dan tradisi juga yang ada dalam Gereja Katolik. Nah, selanjutnya, apa yang membuat perayaan Maria di bulan Mei ini menjadi begitu penting bagi umat Katolik? Baik, kita juga jangan lupa bahwa Maria dipandang sebagai sosok Hawa baru dalam gereja. Ia diyakini, diimani, dipercaya sebagai Hawa yang baru. Oleh karena itu banyak hal yang didedikasikan oleh gereja, oleh umat untuk menghormati Bunda Maria. Nah, antara lain doa-doa dengan ziarah ke tempat-tempat yang suci yang terkait dengan Bunda Maria, atau mengadakan prosesi dalam perayaan-perayaan khusus. Saya kira itu. Ya. Nah, tadi sudah disinggung juga tentang dedikasi doa-doa. Nah, apa saja praktik atau devosi khusus yang dilakukan umat Katolik selama bulan Mei ini untuk menghormati Maria? Nah, praktik dan devosi khusus yang dilakukan oleh umat Katolik selama bulan Mei itu nampak dalam perayaan-perayaan di bulan Mei itu sendiri. Dalam tradisi Katolik, karena memberikan kesempatan kepada umat untuk memperdalam devosi mereka kepada Bunda Maria, dan juga tentunya agar supaya lebih menghormati Bunda Maria sebagai ibu dari Tuhan Yesus. Jadi Bunda Maria sebagai Bunda Allah ya. Nah, selanjutnya ini ada juga pertanyaan ini, Pak. Bagaimana perayaan Maria di bulan Mei mungkin berbeda dari perayaan lain sepanjang tahun? Ya, memang berbeda. Memang perayaan bulan Mei seringkali lebih intensif dan terfokus daripada perayaan-perayaan lainnya sepanjang tahun ya. Dengan banyak gereja yang menyelenggarakan mungkin kebaktian khusus, novena, atau perayaan ekaristi yang didedikasikan untuk Bunda Maria sendiri. Jadi memang pada kenyataannya dalam Gereja Katolik, devosi pada Bunda Maria itu memang sangat dihayati sungguh-sungguh. Nah, sederhananya memang contoh dalam ibadah-ibadah, justru di ibadah Rosaria itu banyak umat yang terkumpul daripada mungkin ibadah di layar rohani pada hari-hari biasa lainnya. Nah, ini masih tentang bulan Mei sebagai bulan Maria. Apakah ada perayaan atau acara khusus yang diadakan selama bulan Mei untuk memperingati Maria dalam tradisi Katolik? Ya, kalau kita lihat sekarang ya, khususnya di Kuskupan Manado, bulan Mei itu banyak diisi dengan beberapa kegiatan untuk menghormati Bunda Maria. Ada ziarah, ada reli rosario, ada devosi, novena, dan lain sebagainya. Ini semua sebagai satu bentuk penghormatan dan penghayatan umat yang lebih tinggi kepada Bunda Maria. Karena umat percaya, kita percaya, lewat doa-doa kita kepada Bunda Maria, bersama Bunda Maria, doa-doa kita itu akan sampai kepada Yesus. Ada istilah Latin, Per Mariam ad Iesus. Nah, kita percaya bersama Bunda Maria, apa yang kita mohonkan, apa yang kita minta lewat doa, devosi, novena bersama Bunda Maria, itu pasti akan sampai kepada Tuhan Yesus. Jadi memang di situ tadi tentu harus digarisbawahi juga, itu penghormatan, beda penghormatan dengan penyembahan. Jadi kita memberikan penghormatan kepada Bunda Maria. Nah, kita bukan menyembah ya, tetapi menghormati Bunda Maria sebagai ibu dari Tuhan Yesus. Nah, menarik juga Pak Leo bahwa dalam bulan Mei ini, selain kita juga menghayati sebagai bulan Maria, secara nasional Gereja Katolik menetapkan bulan Mei sebagai bulan liturgi nasional. Nah, pasti para sahabat religi juga bertanya-tanya, mengapa ada bulan liturgi nasional dalam Gereja Katolik? Jadi bulan liturgi nasional, pertama-tama kita merujuk pada bulan yang ditetapkan oleh Konferensi Wali Gereja. Nah, untuk apa? Yaitu untuk memperdalam aspek-aspek tertentu dari liturgi Gereja Katolik. Jadi kalau
ketika sudah ada dalam liturgi gereja Katolik ini, jadi bagaimana sampai bulan liturgi nasional ini ada dalam kalender liturgi Katolik? Bulan liturgi nasional tahun 2024 ini diatur dalam kalender liturgi Katolik oleh konferensi wali gereja setempat ya, yang menetapkan jadwal kegiatan dan perayaan liturgis yang berkaitan dengan tema yang dipilih. Nah, kira-kira lebih lanjut lagi, apa tema yang mungkin menjadi fokus dalam bulan liturgi nasional tahun 2024? Baik, tema bulan liturgi nasional tahun 2024 dapat bervariasi ya, tergantung pada prioritas dan kebutuhan pastoral yang diidentifikasi oleh konferensi wali gereja setempat. Mungkin berkaitan dengan pemahaman Ekaristi, doa, pelayanan, atau aspek-aspek liturgi lainnya di dalam gereja. Nah, di tahun 2024 ini, sesuai dengan keputusan hasil rapat pengurus Komisi Liturgi KWI, itu tanggal 26 Januari 2024 ya, mengambil tema besar yaitu menghidupi perayaan Ekaristi. Nah, gereja mengambil tema tentang menghidupi perayaan Ekaristi dengan memperdalam beberapa tema, yaitu pertama itu menyiapkan perayaan Ekaristi yang baik dan benar. Tema yang kedua tentang komuni suci dalam Redemption Sacramentum. Nah, ketiga, doa pribadi saat komuni. Dan keempat, menyiapkan dan memilih nyanyian liturgi dalam Ekaristi. Nah, kemasan dan model bulan liturgi nasional ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau bulan liturgi nasional tahun 2024 ini disusun dalam 4 kali pertemuan. Nah, diharapkan juga pertemuan-pertemuan ini dibahas dalam tingkat paroki, wilayah rohani, atau stasi ya, dengan 4 tema yang ada tadi, yang saya sudah katakan tadi. Ya, jadi memang mungkin seperti juga tema APP, kemudian tema bulan kitab suci, jadi juga menyesuaikan tema-temanya itu ditentukan menyesuaikan juga dengan kebutuhan pastoral yang ada. Nah, kalau kita masih ingat juga tentu untuk tahun yang lalu itu tema bulan liturgi nasional itu tentang arsitektur gereja ya. Jadi tahun ini temanya bulan liturgi nasional tahun 2024 ini temanya itu menghidupi perayaan Ekaristi. Jadi tentu di sini oleh konferensi wali gereja tentu melihat ada sesuatu yang perlu didalami lagi tentang bagaimana menghidupi perayaan Ekaristi ini. Pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi tujuan utama dari perayaan bulan liturgi nasional dalam gereja Katolik? Jadi yang menjadi tujuan utama dari perayaan bulan liturgi nasional adalah untuk mendidik, memperdalam pemahaman umat tentang pentingnya ini liturgi dalam kehidupan iman Katolik, serta memperkuat mungkin partisipasi umat dalam ibadah gereja dalam perayaan liturgi. Nah, kemudian kalau begitu bagaimana umat Katolik biasanya berpartisipasi dalam perayaan bulan liturgi nasional itu? Bagaimana cara umat Katolik dapat berpartisipasi? Ada banyak ya. Jadi kalau kita memperdalami tema ini, kita diingatkan supaya kita menjadi aktif juga dalam perayaan-perayaan liturgi. Jadi umat Katolik biasanya berpartisipasi dalam perayaan bulan liturgi nasional melalui kegiatan-kegiatan, menghadiri misa, mengikuti katekese tentang liturgi, berdoa secara khusus untuk meningkatkan pemahaman tentang ritual dan makna liturgi, serta ya mungkin terlibat dalam perayaan-perayaan liturgis dalam gereja. Jadi memang pada kenyataannya ya supaya umat sungguh-sungguh lagi lebih menghayati dan terlibat aktif dalam perayaan Ekaristi yang
dilaksanakan sementara dilaksanakan. Pak. Tentu untuk membahas tadi ada tema besar, kemudian juga ada sub-sub tema di dalamnya yang sudah dipersiapkan ya. Mungkin juga sudah ada bukunya kan, Pak Leo. Jadi sudah ada buku juga yang sudah diedarkan oleh Komisi Liturgi, dan tentu diharapkan seluruh umat tentu dapat melaksanakan atau terlibat dalam ibadah atau katekese yang ada dalam terutama dalam pendalaman tema-tema bulan liturgi nasional ini. Nah, mungkin sedikit bocoran juga ini berkaitan dengan bulan liturgi nasional ini. Jadi ada kerinduan juga dari Podcast Sabuwa Federasi ini untuk menghadirkan Ketua Komisi Liturgi Uskupan Manado, Pastor Henry Pondaa. Mungkin juga nanti mungkin dari penyelenggara akan menghubungi, dan memang ada kerinduan supaya kita akan lebih mendalami tentang bulan liturgi nasional ini, dan juga mungkin ada tema-tema tentang liturgi yang ada dalam Gereja Katolik. Nah, sahabat religi yang terkasih, demikian bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan podcast ini. Terus dukung podcast ini dengan like dan subscribe, dan terima kasih juga Pak Leo atas waktu dan kesempatannya bisa menjadi narasumber kita untuk bincang-bincang pada pagi hari ini. Dan sahabat religi yang terkasih, tentu masih banyak lagi hal-hal yang dapat kita bicarakan terutama dalam podcast ini seputar kekayaan Gereja Katolik. Bukan untuk menonjolkan Gereja Katolik itu sendiri, tetapi juga supaya membuka pemahaman kita bersama untuk lebih punya sikap moderasi beragama. Sekian untuk podcast kita pada saat ini. Sampai jumpa dalam waktu dan lain kesempatan. Selamat pagi dan salam moderasi.